Minggu yang lalu, bahkan bulan yang lalu kita belajar tentang what is authority and how to move with that authority. Bergerak dalam otoritas. Maka sekarang ini kita melihat kehidupan daripada ke-12 murid Tuhan Yesus, Lukas pasal 9. Dan nanti mungkin minggu depan saya bicara tentang 70 murid yang lain. Saya masih ingat yaitu tentang cerita Simpson ketika yaitu istrinya diberikan oleh mertuanya kepada orang lain. Dan dia balas dendam. Balas dendamnya dia mengikat berdua-dua yaitu anjing hutan. Lalu dikasih obor di ekornya. Dan menghancurkan membakar seluruh ladang daripada Filistin. Filistin gambaran pada kuasa kegelapan. Perhatikan di sini. Yesus memanggil dan mengutus. Apostelo. Jadi yang penting sumber dari otoritas itu siapa yang mengutus. Banyak orang tidak diutus oleh Tuhan. Tapi diutus oleh organisasi. Karena itu tidak ada kuasa, tidak ada power dalam hidupnya. Dan firman Allah mengatakan bahwa diberikan apa? Dinamis and authority. Power and authority. Dinamis and exousia. Dua. Jadi yang pertama itu kuasa. Cuma ini dititipkan karena belum menerima kepedulian Roh Kudus. Seperti dalam kisah para rasul. Banyak orang cuma berhenti sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. And then what? Lah kenapa ada kitab kisah para rasul, surat Rasul Paulus dan selanjutnya. Kalau tidak kan cuma berhenti di 4 Injil saja. 4 kitab Injil itu maksudnya. Dan di sini kita lihat sumbernya adalah siapa yang mengutus. Dan diberikan power and authority untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ketika itu mereka diperintahkan untuk memberitakan. Ini penting. Apa yang kamu beritakan? Diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan apa bukti bahwa Tuhan itu hidup? Perform healing. Saya masih ingat ketika kita pergi menginjil untuk memberitakan Kerajaan Allah. Ke pulau sebelah yaitu Pulau Lombok, saudaraku, di kota Mataram, Ampenan sana. Dan di sana kami diberitakan bahwa Timotius Arifin dan kelompoknya ini adalah pengajaran sesat. Dan saya masih ingat bagaimana waktu itu sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab. Yaitu pembina Mas Kristen waktu itu. Dia datang dengan wajahnya ditekuk, saudaraku. Tangannya begini. Kelihatan marah sekali. Duduk paling depan untuk mendapat bukti apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah atau tidak. Tidak penting saudaraku, tidak cocok dengan politik gak apa-apa. Yang penting Alkitabiah, benar kan? Dan pada saat itu ada seorang ibu yang sukar berjalan. Ya, berjalannya itu begini, sukar sekali bahkan setengah lumpuh begitu. Dan dia pergi kepada orang-orang yang dianggap ya orang mengerti begitulah. Dan disuruh makan kura-kura kecil. Bukan tambah sembuh, tambah jalannya tambah tidak bisa saudara. Tapi waktu itu ketika saya bersama Bapak Samuel Yusuf yang sekarang ada di sini. Kami berdoa berdua. Kuasa Tuhan turun. Dan ibu itu bahkan setengah berlari di depan orang itu. Kagetlah ini Pak Nyoman ini saudaraku, dia berdiri sebab apa? Ibu yang tua itu encim ini adalah saudara masih keluarga dari istrinya. Dan hari itu saudara, kami tidak usah bela diri. Beliau yang buka jalan buat kita dan berdirilah gereja Rock yang sekarang ada di Mataram saudara ya. Jadi pemberitaan kerajaan Allah selalu disertai dengan kesembuhan, pengusiran setan. Sebab Tuhan memberikan yaitu authority, kita authorized, ditegaskan, diutus untuk memberikan pengaruh. God bless you. Pergunakan itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengutip apa yang dikatakan Morris Cerullo. Dunia memerlukan apa? Proof producer. Ya, memproduksi bukti bahwa Yesus itu hidup. Tuhan memberkati kita semua. Be a proof producer. God bless you. Amin. Amin. Shalom Rock Ambassador. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namanya, di situ Tuhan hadir. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan hadir di ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah.
Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu, melalui lagu ini kita menyiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siap untuk menyembah-Nya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kita katakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang ke sini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih dalam lagi kita nyanyikan lebih baik satu hari Tuhan. Lebih
kasih kebaikan-Mu. Tuhan, Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama sorakan. Amin. Sekali lagi kita katakan shalom ambasador. Shalom. Walaupun lampu mati kita tetap bersinar dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Katakan ke sebelah kiri kanannya, kamu sudah menang. Kamu sudah menang. Sama-sama sorakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sama-sama lambaikan tangan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Apa tuh? Roh Kudus turun. Sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita percaya dalam nama Tuhan ada kuasa. Amin. Amin. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sama-sama lambaikan tangan. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam namanya ada kuasa, dalam namanya ada kemenangan. Amin. Dalam nama siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama apa dikalahkan? Iblis dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sama-sama kita suarakan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama siapa Bapak Ibu? Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus kita menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya, haleluya, kita menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Percaya kita menang dalam Tuhan. Amin. Amin. Coba dong senggol kiri kanannya dulu. Yang mana nih yang udah menang dalam Tuhan? Yuk goyang-goyang dulu yuk. Kita menari buat Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersorak buat amin. Amin. Yes Jesus, kami mau bersorak untuk umat Tuhan. Sebab ada kuasa yang besar dalam tanganmu. Amin. Sebab setiap kita diberi kuasa dari Raja yang paling mulia. Sama-sama kita bertepuk tangan
dan angkat pujian ini bersama-sama. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh. Di mana? Sama-sama kita pakai. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya sama-sama sorakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam apa? Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau rayakan kemenangan itu bersama-sama, amin. Sama-sama, ku diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi dengan semangat katakan. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan, amin. Amin. Sebab terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab ada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita semua bersuka dalamnya, amin. Amin. Sama-sama katakan. Oh, 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 bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman, amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau Kaulah perisai hidupku Tuhan. dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. sekali lagi say. Terpujilah Engkau Raja. segala raja. Oh 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 Yes Jesus, Kaulah Allah yang besar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami nggak hanya berdiri dengan biasa-biasa saja. Sebab hari ini Tuhan, Kau berdiri dengan iman. Amin. Siap, kita mau siap sama-sama kita ubah setiap hati kita ya. Mungkin saat ini belum betul-betul benar. Mari sama-sama kita arahkan
setiap hati kita, setiap pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab dialah dasar segala dasar. Yesus, ubahlah setiap hati kami Tuhan seperti hatimu. Dan mata kami Tuhan seperti matamu. Biar kami boleh melihat Tuhan segala kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kaulah Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita dalam setiap musim kehidupan kita. And here I am Jesus, here we are. Kita mau sama-sama bersatu hati Tuhan. Gak cuma menyanyikan lagu ini, tapi kita mau menyanyikan dari dalam hati kita. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ubah hatiku seputar
Kamilah warga ambasador Tuhan. Kami yang akan menjadi duta. Kami yang akan pergi dan menyebarluaskan segala kasih yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Yes Jesus, inilah kami Tuhan. Kau telah berikan kuasa yang besar dalam setiap kami Bapa, untuk mematahkan segala kutuk, segala maut Tuhan. Dan kami percayakan hal itu Tuhan Yesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name. Sama-sama kita katakan, ada kekuatan itu dalam diri setiap kita. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name. Hanya dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. To break every chain, to break every chain, to break every. Sama-sama kita nyatakan, there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name. Yes, I have that power, Jesus, to what? To break every chain, to break every chain, to break every. Say there is power. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Say there is power. There is power in the name of Jesus. Sama-sama kita katakan. There is power in, gerakan seluruh powermu, yes Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, yes we break every chain, amen. Sama-sama kita naikkan. There is power in the name of Jesus. There is power. Dengan yakin, dengan sungguh. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Say, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Terima kasih Tuhan. Engkau mati di kayu salib dan bangkit agar setiap kami dibebaskan dari semua belenggu, semua rantai perbudakan, kebodohan, egois, rantai-rantai yang mengikat kami dan bahkan seringkali rantai-rantai itu tidak kelihatan, membuat kami hanya berpikir tentang kenyamanan diri sendiri. Kami tidak menjadi seorang pribadi yang bebas seperti Engkau, yang bisa melihat dengan kacamata surgawi, punya kasih, punya empati terhadap orang lain, dan tidak punya rasa khawatir sama sekali. Kami dihantui oleh pandangan-pandangan hidup yang sempit. Yang kami inginkan hanya supaya hidup kami terbebas
Tetapi sebenarnya hidup kami terkunci, hidup kami hanya melihat kepada sebatas yang bisa kami lihat. Kami tidak bisa memandang sejauh Engkau melihat kepada masa depan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Maka Tuhan berfirmanlah pagi hari ini, izinkan kami menerima semua kebenaran dan rahasia yang tersembunyi, dan urapi setiap kami, biarkan kasih-Mu menjalar dan bekerja dalam hidup setiap kami, agar setiap kami pagi hari ini sungguh merasakan kasih-Mu dan dibebaskan dari semua rasa ketakutan. Bekerjalah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Urapi setiap kami tanpa terkecuali hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu kita mengadakan acara HUT tapi sore hari. Mungkin di antara Anda tidak semua datang. Yang tidak datang bisa angkat tangan? Oh, banyak yang tidak datang. Terima kasih buat Anda yang datang dan juga tidak datang bisa melihat di YouTube kemeriahannya karena Anda sudah berkontribusi sebagai jemaat dan juga menyumbangkan barangkali dana. Tetapi Anda perlu lihat juga hasilnya, bagaimana kerja karya anak muda di tempat ini dalam memuliakan Tuhan dan merayakan akan sukacita kebersamaan dalam sebuah perayaan hari ulang tahun minggu yang lalu. Anda pasti bangga, itu bukan karya satu orang dan bukan karena yang berdiri di tempat ini, tapi sungguh itu semua karena anugerah Tuhan buat kita semua. Dan bahkan saudara perlu Anda ketahui bahwa saya tidak cawe-cawe sama sekali. Saya bukan Pak Jokowi yang suka cawe-cawe. Tidak, saudara, saya seperti Pak Jokowi sebenarnya suka cawe-cawe. Tapi sebenarnya saudara, saya belajar untuk mengosongkan diri, untuk belajar sebuah kepercayaan untuk menerbitkan bibit-bibit baru di gereja ini supaya bertanggung jawab untuk lebih menerima impartasi anugerah, talenta dan kasih Tuhan supaya semua diberkati dengan baik. Nah, saudara, terima kasih buat partisipasinya. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini. Judulnya adalah Yesus Sang Pembebas. Saudaraku, seringkali kita sudah jadi orang Kristen dan kita percaya kita sudah dibebaskan. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya belum semua bebas. Termasuk yang berdiri di tempat ini. Ada saudaraku sekalian, kalau kita semakin berhasil secara pandangan dunia, lalu sebenarnya kita terikat. Saya mau katakan ini, saudara. Hidup kita ini sebenarnya di dunia ini, saudara, hidup dalam sebuah keadaan di mana menurut pandangan dunia ini dan itu menyenangkan kita. Misalnya pujian, sebuah keberhasilan, kita akan suka itu. Kesuksesan, suka itu. Lah ketika kita mencapai itu, baik gereja sekalipun, sering kita terjebak dan kita jadi tidak bebas. Ingat saudara, sebenarnya Tuhan ingin salib itu kita sadari setiap hari. Sehingga saudaraku sekalian, kuasa salib itu yang membebaskan. Para murid sebenarnya sama. Murid-murid tidak ingin ada salib. Tidak ingin ada penderitaan. Yesus pertama kali datang ke dunia dan mereka melihat bahwa terjadi mujizat, terjadi bisa memberikan pengayoman dan memberikan juga makanan kepada orang sampai 5.000 orang. Dan murid-murid melihat sebuah cahaya cerah masa depan mereka bersama dengan Yesus. Lalu meninggalkan semua jabatan, profesi sebagai nelayan ataupun sebagai pemungut cukai dan lain sebagainya dan ikut Yesus. Dan akhirnya mereka merasa ada masa depan cerah karena Yesus adalah harapan yang tidak ada di sana sebuah penderitaan. Tetapi ketika Yesus disalibkan, mereka menjadi buyar semua harapan mereka. Dan kemudian saudaraku, mereka merasa bahwa tidak ada lagi sebuah harapan bahwa hidup mereka punya masa depan dan mereka kembali kepada masa kegelapan. Mereka lupa bahwa Yesus berkali-kali berkata bahwa dia harus disalibkan dan melalui jalan salib itu ada kebebasan. Melalui jalan salib ada kebangkitan, ada pembebasan yang sebebas-bebasnya. Maka saudaraku sekalian, ada cuplikan di mana ada dua murid
ya saya menyampaikan khotbah Paskah dan Jumat Agung, tapi belum saya sampaikan hal ini. 2 murid menuju Emmaus. 2 murid ini saudara adalah murid yang lingkaran kedua. 70 murid yang juga diperintahkan Yesus 2 berdua untuk juga diberi kuasa dan membebaskan orang yang terikat dan juga yang sakit. Ini 70 murid lingkaran kedua. Dan Yesus bukan hanya hadir kepada 12 murid atau 11 murid saat itu. Dan para wanita yang ada bersama dengan mereka. Tetapi juga dia datang kepada 2 murid ini. Ketika hari ketiga dan sudah lewat, 2 murid ini kembali saudara ke Emmaus daerah mereka. Salah satu murid disebut di kitab itu Kleopas. Tapi salah satu murid diduga adalah Lukas sendiri penulis ini yang menceritakan tentang pertemuannya dengan seseorang yang belum disebut namanya. Dan memang pada akhirnya orang ini adalah Yesus di jalan menuju Emmaus. Perkataannya demikian. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang apa untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi pengharapan semua murid termasuk Yudas, termasuk Petrus, semuanya ingin mereka bebas dari penjajahan. Bangsa Israel yang kecil, yang terpuruk dari penjajahan Romawi, ingin mereka bebas saudaraku. Maka kemudian mereka ingin juga Yudaism yang mereka percaya itu juga bebas. Saudaraku, para imam juga bebas mendirikan bait Allah dan memuji Tuhan di bait Allah, sebuah tradisi lama. Hukum Taurat itu juga bebas saudaraku. Dan itulah cita-cita mereka. Dan pengharapan mereka saudara. Dan ketika Yesus disalibkan, maka mereka melihat bahwa penjajahan kan tetap berlangsung karena guru mereka, nabi yang disebut disanjung-sanjung oleh mereka itu disalibkan. Dan itulah yang diceritakan kepada 2 murid, kepada seseorang yang sebenarnya adalah Yesus yang dibangkitkan. Yesus sengaja tidak melihatkan lubang pakunya seperti kepada Thomas. Dia menyembunyikannya dan dia mendengarkan cerita 2 orang ini. Mereka berdialog dan berkata demikian. Kamu orang baru ya 2 orang itu. Kok rasanya saya nggak pernah lihat kamu. Tahukah kamu bahwa di Yerusalem baru terjadi guru kami, nabi kami ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan. Lalu ayat itu kemudian dijelaskan lagi, imam-imam kami telah menangkap. Padahal kami dulu mengharapkan untuk membebaskan kami dari penjajahan Romawi, membebaskan Israel. Lalu kemudian saudaraku sekalian saya perpendek, Lukas 24, Yesus menjelaskan. Dan dia belum menjelaskan siapa dirinya, tapi menjelaskan kepada mereka 2 orang ini. Dan Yesus berkata demikian, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Sebuah Bible study perjanjian lama dari Yerusalem menuju Emmaus. Kira-kira 10 kilo, 7 mil mereka berjalan. Iya kalau berjalan cepat, berjalan lambat, agak cepat gitu 3 jam lah. Itu berjalan 3-4 jam menuju dari Yerusalem ke Emmaus sambil cerita ini Yesus. Sampai hari mulai gelap. Sore hari gelap. Dan kemudian 2 orang ini berkata, ayo ini udah gelap mampir aja ke rumahku. Kan udah 3 jam jalan. Dan mereka makan dan kemudian ada roti. Yesus memecahkan roti di situ seperti biasanya dia lakukan kepada para murid. Disitulah murid ini tahu bahwa dia Yesus yang sudah bangkit.
Ketika murid ini tahu Yesus yang sudah bangkit dan ia ingin mengatakan sesuatu, Yesus kemudian lenyap dari pandangan mereka. Segera kemudian dua murid ini lari menjumpai murid di lingkaran pertama di Yerusalem. Balik lagi malam hari itu ke Yerusalem. Ceritanya demikian. Tapi moral dari cerita itu, pesan dari cerita itu adalah saudaraku, sebenarnya Mesias disalibkan bukanlah sebuah harapan. Ya, sebagai orang Kristen kita tahu doktrin Kristen itu bahwa Yesus disalibkan, mati dan bangkit itu sebagai juru selamat yang menebus dosa umat manusia. Namun tahukah Anda pengharapan para murid tidak demikian? Mereka tidak berbicara dan berpikir soal dosa. Mereka berbicara dan berpikir seperti layaknya kita. Bagaimana hidup nyaman, aman, tentram, sandang, pangan, papan. Tidak di bawah penjajahan. Tidak berpikir soal dosa. Mereka tidak berpikir soal-soal yang mendetil soal hati. Mereka berpikir soal sandang, pakan, paman, papan. Iya toh? Soal-soal sehari-hari. Soal apakah saya semakin makmur dan tidak. Itu yang di bawah pikiran mereka. Apalagi penderitaan. Jauh dari harapan dan pikiran mereka. Yang penting nyaman, aman, tentram, dan segala sesuatu terjamin. Itulah pikiran mereka. Mereka lupa bahwa segala yang tentram, nyaman, aman ini, saudaraku sekalian, tidak selalu itu adalah surga yang sesungguhnya. Karena surga yang sesungguhnya dimulai dari sebuah paradigma. Saya selalu katakan ini sebuah pandangan paradigma. Maka saudaraku kalau hari libur, ya toh liburan gitu, orang pada healing. Habis healing, susah lagi. Karena sesungguhnya sukacita dimulai di hati. Saya pernah tidak healing sama sekali, tetap sukacita. Amin. Saudaraku sekalian, saya sorry. Saya tidak merendahkan yang healing. Kemarin saya juga healing ke Jakarta, saudaraku. Karena Jakarta sepi, mal-malnya bagus sekali. Saya tidak menisbikan bahwa saya memerlukan healing. Tapi healing sejati adalah di dalam diri kita. Maka saudara, rahasia kebenaran ini yang Yesus sedang ceritakan kepada para murid. Bahwa dosa itu yang menyebabkan engkau menikmati apapun, menggapai apapun, kebebasan apapun. Sebenarnya engkau masih tetap terbelenggu. Dan tujuan Mesias mengapa menderita itu bukan membuat kenyamanan di luar tanda kutip saja. Tetapi yang penting adalah yang di dalam. Memang ketika dia menyatakan diri saudaraku harus menunjukkan kedidayaannya sedikit. Maka ada mujizat-mujizat itu. Tapi berkali-kali kalau Anda lihat setiap kali dia mengadakan mujizat dia bilang jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Karena kalau cepat ngomong-ngomong dia tertangkap disalib saudara. Tidak sampai 3,5 tahun. Nah, saudaraku, dia perlu mengikrarkan itu kepada sekelompok kecil itu siapa dirinya. Dan dia tahu bahwa dia pasti disalibkan. Dia hanya mau menggambarkan setitik hal surgawi di dunia ini dengan rasa cinta dan kasih dan kemuliaannya. Tetapi dia tahu bahwa dunia ini tidak bisa diselamatkan hanya dengan diberi kuasa mujizat, tetapi hati tetap hitam dan berdosa. Hati perlu disucikan, dibersihkan. Hati perlu diberikan pencerahan agar tahu bukan tujuan utama saudara dunia ini dengan kemegahannya lalu kemudian hati kita sukacita. No. Ini adalah banyak orang keliru melihat jalan yang lebar yang ingin dibebaskan tetapi sesungguhnya makin terbelenggu. Saudaraku, itu sebabnya kesadaran para murid ini, harapan para murid ini saudaraku, adalah seringkali menjadi harapan kita. Sebenarnya adalah harapan yang salah. Sehingga kemudian saudaraku, kalau Anda lihat ceritanya, tidak satupun mereka yang percaya bahwa Yesus itu harus mati. Dan bahkan bangkit pun mereka tidak percaya. Maka saudaraku sekalian yang ada di dalam gambaran mereka dan merupakan saat ini Mesias harus dikdaya sakti mandroguno.
Ya toh, enggak tedas sama senjata apapun. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini membuktikan murid-murid tidak memahami mengapa Yesus mengambil jalan salib sebagai jalan untuk membebaskan. Saya ulangi, mengambil jalan salib untuk membebaskan. Termasuk juga kita tidak mengerti. Yesus berkata, I am the way. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lalu dikatakan, barang siapa yang tidak mengikut aku, tidak layak menjadi muridku. The way-nya gimana? Buat mujizat. Loh, bukan. The way-nya itu saudaraku sekalian adalah salib. Kalau buat mujizat, itu gampang. Sebelum Yesus disalibkan, murid-murid dipanggil dua-dua. Dihembuskan kuasa, jalan. Buat mujizat mereka. Tapi tidak terjadi perubahan di dalam. Dan itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya merubah di dalam. Sifat ilahi terjadi di dalam kehidupan murid-murid. Saya cuma mau mempercepat. Coba setelah Yesus bangkit apa yang terjadi? Nanti saya ceritakan lagi. 12 murid dan mungkin juga 70 murid itu tidak menyisakan hidupnya sama sekali. Menghabiskan semuanya di jalan salib. Memang tidak seketika ada yang belajar. Tapi semua mereka. Kalau ini jarang diceritakan kan. Mati martir kecuali 1 Yohanes. Yang dehat angel mati. Sehingga terakhir harus digoreng. Itu cerita Kristen purba. Di minyak di wajan saudaraku. Di tempayan yang besar. Tidak mati-mati juga. Dibuang di Pulau Patmos. Di situ dia melihat kitab Wahyu. Karena seizin Tuhan, Tuhan ingin ada sebuah kebenaran yang bisa disampaikan melalui kitab Wahyu. Tentang kedatangannya. Saudaraku sekalian. Maka saya mau katakan buat Anda. Kita ini saudaraku kan kalau pemain game itu suka membayangkan superhero dan lain sebagainya. Saya ingin Anda ini juga membayangkan bagaimana Anda dipakai Kristus, dipakai Tuhan habis-habisan. Saya suka HUT kemarin, anak-anak itu habis-habisan, latihan dan segala macam, gitu, totalitas. Sudah pelayanan harus totalitas. Tadi saya ngomong-ngomong, loh itu kok masih di situ? Iya, anak-anak ini, enggak tahu sih salah siapa ya, kita tidak sedang menyalahnya. Mestinya ini kan sudah di sana, dia tidak kembali di sini. Biasa habis pertandingan enggak totalitas. Jepang itu loh totalitas, hari ini juara kan? Juara enggak Jepang? Juara. Coba bayangkan, Jepang itu berkali-kali kalah saudaraku. Tapi stadionnya yang dikotori orang lain, dia yang bersihkan loh saudara. Pemainnya yang bersihkan, totalitas enggak? Kristus enggak? Salib enggak itu? Enggak kenal salib saudara, enggak kenal Injil, tapi lakukan totalitas. Ayo kita. Kita disepelekan sedikit, enggak disapa pendetanya sedikit, enggak disalami sudah wis, aduh aku ini. Enggak ada totalitas dalam hidup kita. Enggak ada warrior-nya sekali. Hari ini saudaraku, saya dan Anda sebenarnya harusnya hari ini diajar Tuhan. Untuk memang saktri mondo gunonya itu tapi di dalam. Bukan cuma sekedar kejayaan di luar. Coba bayangkan. Yesus itu memang berkuasa dan itu yang sedang diagung-agungkan oleh muridnya. Tapi kemudian ketika tidak terjadi kecewa besar. Saudaraku sekalian, kemenangan bagi para pikiran kita adalah penaklukan. Maka di dunia ini selalu ada kekuasaan dan raja-raja. Tapi Anda tahu nggak, ada PBB sekalipun, kenapa tetap ada perang? Waktu sekolah itu bagi-bagian, tambah kurang-kurangan itu angel, bagi-bagian angel, tambah-tambahan gampang. Di dunia ini saudara, itu semua terjadi itu karena enggak mau berbagi, bagi-bagian itu angel. Itu rebutan minyak bisa kere-keran, bisa perang, kelihatannya seperti rebutan senjata, rebutan pasti enggak ada. Sekarang ini ekonomi yang menang Cina, tapi
Amerika pasti nggak senang. Pasti itu terjadi macam-macam. Dibuat intrik-intrik. Yang bodoh pasti kemudian negara kecil-kecil dibuat. Kacau semua. Semua apa saudaraku? Semua karena kemenangan adalah penaklukan. Halo? Dan itu kuasa dosa. Maka pembunuhan pertama anak Adam dan Hawa itu juga karena Adam dan Hawa. Terjadi saudaraku. Kemenangan itu penaklukan. Itu kalau ada benih kayak gitu saya merasa ini saya ini sedang di mana ini. Kadang-kadang kita kan kayak gitu saudara. Kalau sudah direndahkan, difitnah, dianiaya. Padahal kita bilang begini. Diberkatilah orang yang difitnah. Dianiaya. Oleh karena kebenaran. Karena dialah yang empunya kerajaan surga. Tapi begitu kita dianiaya, apa yang terjadi? Dan celakalah orang yang dipuji. Kita sukanya dipuji. Ciloko tapi gue. Saudaraku sekalian, kita harus lihat akhir, jangan lihat depan. Depannya enak, belakangnya orang enak. Maunya apa? Enak terus Pak. Nah, gitu kan. Dada, proses itu harus berjalan. Kita mau menang terus, gak bisa. Saudara harus ada salib. Dan hari ini Kristus yang pertama menunjukkan sebuah jalan kemenangan kepada kita. Yaitu sebuah proses disalibkan. Amin. Satu tos amin. Cukup wis. Saudaraku sekalian. Ini yang harusnya dimengerti. Saya ketika berdiam diri saya merenung. Saya melihat rasa-rasanya perang ini juga terjadi di tengah intern gereja. Maksudnya denominasi gereja. Kenapa saudara? Ini kan coba gereja yang main tereng itu kan yang di mall-mall. Sekarang bertebaran yang mau di mall-mall. Saudara, saya tidak sedang mau menghakimi tapi saya mau kita introspeksi di dalam diri kita sendiri. Spiritnya. Mari spirit persaingan itu juga tidak bebas, tidak bagus. Spirit kita harus saudaraku mau berkorban. Bukan mau menaklukkan. Amin. Saudara, memang kadang-kadang Lukas 4 ayat 18 ini disalah artikan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Tapi ini pengorbanan saudaraku, bukan penaklukan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini membebaskan secara pemahaman di dalam pikiran orang. Orang itu buta kadang-kadang bukan matanya, tapi hatinya saudaraku. Untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa yang disebut tahun rahmat Tuhan itu bukan penaklukan saudaraku sekalian. Tetapi pencerahan tentang kebenaran bahwa setiap hidup kita yang percaya kepada Kristus sedang ditawan. Dan tawanan ini adalah kuasa dosa. Tawanan ini adalah kemuliaan dunia yang ingin dapat cepat tanpa proses. Yang ingin instan, yang ingin kemenangan dengan penaklukan. Inilah sebenarnya saudaraku yang menawan kita semua termasuk gereja. Itu sebabnya saudaraku sekalian, Yesus memberikan tahun rahmat Tuhan itu tahun Yopel, tahun pembebasan itu adalah tahun di mana ketika salib itu dipahami dan kebangkitan itu dipahami dan kita harus mengambil jalan salib itu. Jadi saudara, perbudakan sesungguhnya adalah sifat dosa. Sebagai orang Kristen saat ini bisakah kita menyadari bahwa Yesus bukan membebaskan kita dari ketertindakan secara fisik saja. Tetapi terutama ketertindasan, keterikatan secara rohani. Jika harapan kita sama dengan para murid, maka hati kita juga hari ini buta terhadap jalan salib. Ini karena kita belum benar-benar merdeka dan masih berada di dalam perbudakan dosa. Saya seringkan mengatakan demikian saudaraku. Ya kita sudah Kristen. Kadang-kadang kita tahu kita sudah ada damai sejahtera.
Tapi ketika kita jadi Kristen, kita kembali memakai cara-cara lama kita. Sehingga kemudian kita lebih terikat lagi di dalam segala hal. Kelihatannya berbau Kristen, tapi sebenarnya kita terikat. Saudaraku, hari ini kita harusnya sadar. Dan saya kembali mau mengingatkan, mari injili kita setiap hari. Mari injili kita setiap hari. Artinya beritakan salib setiap hari. Saya sering kan ngomong, imam-imam orang-orang gereja purba, gereja Katolik itu salibnya besar. Kadang-kadang ada salibnya yang dipegang terus gini. Pernah ada satu orang dari Mesir ke sini, saudaraku. Gereja Mesir. Saya tanya kenapa di salib ini. Dia bukakan ayat-ayat tentang salib, saudaraku. Dan dia ngasih tahu, kalau saya megang ini, supaya saya selalu ingat jalan salib. Saudaraku sekalian, salib kita orang Protestan memang tidak ada, bahkan di kayu salibnya Yesusnya juga tidak ada. Tapi kita harus sadar, kita juga sudah disalibkan bersama Kristus. Kita harus sadar itu, saudara. Kalau kita menang-menangan, sebenarnya kita tidak pernah menang. Maka saudaraku sekalian, ketika juga Yesus menceritakan tentang dia adalah terang dunia. Dan kalau orang percaya kepada dia akan merdeka. Orang-orang Farisi, orang-orang para imam itu juga nggak ngerti. Saya ini kan merdeka. Saya ini kan keturunan Abraham. Ini saudara. Tolong klikkan. Yohanes 8, 30-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, bahwa dia adalah terang dunia, saudara. Yesus itu dia berkata, aku berasal dari Allah. Saudara, sekarang ini ada banyak polemik ini. Saya melenceng sedikit ya. Dan Yesus dikatakan, ia bukan ciptaan, saudara. Tapi dia berasal dari Allah. Atau diperanakkan oleh Allah. Itu artinya gini, saudara. Ini gambaran saya. Kalau diciptakan, saya manusia bisa menciptakan ini ciptaan. Kalau Allah menciptakan Yesus, berarti Yesus itu tidak setara dengan Allah. Tapi kalau berasal atau diperanakkan, itu setara. Kalau manusia memperanakkan manusia. Kalau Allah memperanakkan manusia, memperanakkan Allah. Maka bahasanya memperanakkan atau berasal dari. Yesus berasal dari Allah. Dan makanya itu kalau orang percaya kepada Sang Firman, seperti Pak Panji sering ceritakan, orang dulu nggak ada Alkitabnya, percayanya kepada siapa? Ya Sang Firman. Alkitab belum ditulis, percaya kepada siapa? Ya apa yang dikerjakan oleh Sang Firman, siapa Yesus? Dan ketika Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku dan kebenaran, dan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memperdekakanmu. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran memperdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Lah, gak keliru lagi. Mereka anggap saudara dia merdeka itu mereka adalah orang budak. Atau bangsa asing itu dianggap bangsa yang tidak merdeka. Orang Israel itu dianggap orang merdeka. Secara rohani. Tapi Yesus mengatakan, saudaraku, siapa yang melakukan dosa, hamba dosa. Dan hari ini saudaraku sekalian, setiap kita secara de jure kita adalah menjadi anak-anak Allah oleh karena percaya Yesus. Tetapi sebenarnya saudaraku, kalau kita percaya Yesus tapi masih dengan sengaja sebuah kesadaran penuh melakukan dosa tanpa penyesalan, maka sebenarnya kita masih hamba dosa. Amin. Di satu sisi di gereja kita mengakui pengakuan iman kita anak-anak Allah karena Kristus. Dan de jure secara hukum kita putra Allah yang seharusnya Kristus hidup. Yang seharusnya enjoy mengambil jalan salib. Tetapi sebenarnya saudara, oleh karena kita tinggal di dunia dan manusia lama kita masih memerintah. Kita lebih senang kepada dosa dan berkata ada janji Tuhan atas dosa diampuni. Kita melakukan hal-hal dosa berarti kita masih ada di dalam perhambaan.
Terlalu panjang kalimat saya. Anda di bawah perhambaan. Anda di bawah dosa. Anda tetap di dosa, tapi saya sudah Kristen. Surga itu tidak melabeli begitu, saudaraku sekalian. Ketika Anda di bawah perhambaan, saudaraku, itu menjadi persoalan besar. Maka dunia ini, saudaraku, lah bingung kan. Kekristenan kan bingung bagaimana menjadi Kristen hakiki itu sebenarnya. Yaitu bahwa kita sadar Kristus hidup. Kita mempunyai kegemaran memikul salib, berkorban. Lalu kita kemudian membenci. Kemudian tidak suka lagi dengan dosa. Saudara, gini ya. Kalau saya suka A, dipaksa tidak suka, itu harus menyukai yang B, lebih dari A. Saya tak ulangi. Kalau saya suka A, dan dipaksa tidak suka A, jangan suka A, jangan suka A. Saya harus menyukai B. Betul nggak? Yang lebih bagus dari A. Maka dengan tanpa terpaksa saya tinggalkan A. Betul nggak Pak Panji? Betul nggak? Kenapa Anda suka ke sini? Karena dulu suka di sana kemudian tidak terlalu suka, lebih suka di sini. Paham nggak saudara? Tapi banyak orang Kristen, aku ini Kristen, aku ini di sini, tapi suka di. Saudara, ini harus dikembangkan. Dikembangkan. Tuhan, engkau kan bilang bahwa hidup lamaku ini sudah mati ketika dibaptis. Engkau hidup. Mari Tuhan, Roh Kudus, engkau berikan kesadaran baru supaya aku tidak suka yang ini. Lalu suka yang ini. Halo. Kita harus belajar mengizinkan Tuhan memproses kita. Sehingga kita suka ini yang dulu males. Yang dulu tidak suka proses. Yang dulu tidak suka maunya nyaman terus. Mulai suka. Ini Pak Yosef ini olahragawan. Pertama lah gak suka Pak ya. Tapi ketika bodinya tambah bagus, pakai iso, terus tambah sehat. Enggak ini, tambah suka enggak? Tambah suka. Tambah lama olahraga itu sebuah paksaan enggak? Pak Panji naik gunung paksaan enggak? Aku dipaksa enggak mau. Ngapain naik gunung? Saya lihat di Google, lihat di itu juga bisa. Iya toh? Lihat di YouTube ya. Dia naik gunung karena itu kesukaan. Dia bikin sehat. Dia bisa indoi terus sama istrinya. Memori-memori yang lama di gunung. Terus padahal di gunung, aduh apa ya dia. Karena saya enggak suka ngelihat jeleknya. Sama dengan dia sepedaan, apa sukanya? Saya sepedaan di rumah saja. Saudaraku, ini harus dikembangkan. Betul atau betul sih? Mari kita sadar gitu loh. Saudara, saya merasa makin ikut Tuhan itu makin asik sebenarnya. Walaupun kadang-kadang iblis itu bujuk, gak enak gitu loh. Gak enak, tapi asik betul. Saudara. Kayak yang suka game itu loh. Wah, angel tapi bisa. Terus apalagi dapat duit. Betul gak? Siapa yang main game? Enggak ya? Aku cuma reka-reka aja, suka main game. Istrinya suka main game gak dia? Enggak. Suka main, itu kan suka. Saya enggak suka main game. Ngapain main game-gamean gitu? Saya baca Alkitab aja, saya baca buku-buku lebih suka daripada main game. Tapi saya enggak katakan main game itu dosa. Apalagi kalau banyak menghasilkan duit. Yang banyak itu main tidak menghasilkan apa-apa. Saya itu kan jengkel sama anak-anak muda sekarang. Saya beri contoh kalau khotbah di KJC. KJC lihatin, ada orang main gitar dimasukkan YouTube dapat duit. Ada lakukan ini dapat duit. Bahkan ada anak satu dari sini. Itu namanya siapa? Itulah anak Banyuwangi itu loh. Winona itu. Itu anak sini KJC, lulus balik Banyuwangi. Itu sekarang jadi
TikToker atau apa itu duitnya banyak itu. Anda harus modal miliaran, dia enggak modal apa-apa dapat. Sorry, bukan enggak modal apa-apa. Maksudnya melakukan effort yang seperti itu bisa ratusan juta setiap bulan. Saya bilang, ini kan sudah ada contoh keberhasilan. Do something gitu loh. Kecuali belum ada yang berhasil di antara kamu, baru kamu enggak, saya paksa itu enggak bagus. Tapi itu proses. Enggak suka itu. Sukanya apa? Sukanya tanpa effort dapat duit. Ya enggak ada lah kalau gitu. Saya sukanya kayak gini. Lahir, sukacita, senang, bahagia, remaja, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tidak ada itu saudara. Kita sukanya begitu tanpa effort, tanpa usaha, tanpa salib. Dan bahkan Tuhan mengajari yang lebih dalam lagi. Effortnya itu untuk orang lain, itu salib. Bukan effortnya untuk kita, effortnya untuk lain. Tapi memang didahului kita effort untuk melihat kepada diri kita sendiri. Tanggung jawab pada diri kita. Tapi itu Tuhan mengajarkan lebih jauh lagi. Effortnya, usahanya untuk orang lain. Maka saudaraku sekalian, saya sudah baca ini enggak ya? Kata Yesus kepada mereka, ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba itu budak, saudara. Tidak mau terus melakukan. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Nah, hamba itu kadang-kadang di rumah, tapi kalau tidur di luar, di emperan. Kalau masak di rumah, hamba tidak dalam rumah. Orang Kristen jangan hamba ya, tapi harus anak. Anak tidak tinggal dalam rumah. Ini anak A kecil ya di situ ya. Dan kemudian Yesus berkata, jadi apabila anak A besar memerdekakan kamu, kamu seharusnya benar-benar merdeka. Amin. Dan dia memerdekakan kita dengan sebuah effort, yaitu dia harus mati di kayu salib. Sekarang saudara, kebenaran yang berikutnya. Hukum Taurat atau agama adalah belenggu penjinak sifat dosa, bukan pembebas. Manusia hanya bisa berpikir sejauh. Jadi agama ini ciptaan manusia. Menciptakan agama. Karena agama itu akan mengatur segala sesuatu. Itu tidak, agama itu teratur. Jadi agama itu teratur. Agama itu mengatur, memberikan aturan. Supaya tidak terjadi benturan-benturan, supaya terjadi keteraturan. Itu agama. Dan kekristenan itu the way, bukan agama. Sebuah cara hidup, way of life, bukan agama. Kalau agama dipatron, kalau agama sudah ada cetakannya. Kalau the way bebas, makanya tidak ada hukum di sini. Kekristenan tidak mengenal hukum, boleh makan semuanya, tapi kalau gak berguna jangan dimakan. Jadi saudara, kita bukan beragama. Tapi saudaraku sekalian, seringkali kita ini harus dijinakkan seperti kita beragama. Dengan aturan-aturan. Hari ini saudaraku sekalian, gereja sedang berpolemik soal apa? Perpuluhan. Ketika perpuluhan dijadikan hukum, berpolemik. Coba, pokoknya persembahan itu enggak jadikan hukum. Enggak polemik. Wong standarnya cuma apa? Memberi dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Bawa amplop semua. Angkat amplop saudara. Kalau kas sudah kosong, angkat amplop saudara. Kita akan memberkati. Itu memberi dengan ketoannya sukacita. Ada berkat Tuhan. Tapi memaksa saudara. Saya belajar. Saya tidak sedang mengkritik dan mendiskriminasi. Saya belajar. Dan tempat ini tempat belajar. Satelit yang lain belajar dengan kita. 3 bulan kok tambah defisit. Terus tetap angkat lagi. Kita tidak. Kita tahu benih yang hidup adalah dengan sukacita. Berapapun yang dikasih. Dan saya mau bersaksi. Saya tidak makan sesen pun dari gereja. Gereja ini saya serahkan panitia, bendahara untuk dikembangkan. Supaya banyak jiwa ke sini.
Itu jiwa warrior, prajurit. Jiwa yang mau mikul salib berkorban. Bukan jiwa yang mengambil keuntungan. Jiwa yang berharap sesuatu merampok kayak merampok Tuhan. Enggak, Tuhan kan enggak butuh uang kita. Yang butuh kita kok. Itu untuk kebersamaan kita. Terima kasih buat sumbangan Anda HUT itu. Tambah tahun HUT itu tambah meriah. Tapi mereka berkelola tanggung jawab. Dan kalau kurang itu anak-anak muda tambah sendiri. Padahal mereka hasilnya baru berapa. Saudaraku sekalian, percayalah kalau Anda berkorban, dilihat tidak dilihat, itu ambience-nya, vape-nya kata orang, itu akan terasa. Pengaruhnya itu akan kelihatan. Dan semua orang akan kemudian ambil bagian. Tapi kalau hukum gini saudara, ayo ada sumbangan ya, semua. Kalau yang pengurus paling tidak Aser dia kan paling tidak 1 juta. Yang pendeta 3 juta. Nah, itu hukum. Terus yang pengurus sama pendeta. Entenonai. Pak Darmanto kayak biro. Delok naik, nek Pak Darmanto gak ngekek ya kita gak usah ngekek. Ini hukum kan gitu. Nah nek Pak Darmanto ngekek rodo akeh kita ya rodo akeh tak lebih didik. Nah itu terjadi begitu saudara. Waktu dulu-dulu. Masih pemimpinnya bukan saya tapi saya wakilnya. Dilihat Pak Darmanto soalnya. Saya bilang ini cara yang salah ini. Ini enggak gitu. Kita enggak umum. Pokoknya siapa mau kasih enggak apa-apa. Kita melakukan seadanya uang kita kerjakan itu. Mau nyumbang enggak apa-apa. Tapi sukacitanya bersama. Yang enggak nyumbang pun makan enggak apa-apa. Betul enggak? Makan paling banyak pun enggak apa-apa. Tidak kita hakimi itu, enggak. Enggak. Kita melihat dengan kacamata kasih, kacamata Kristus. Jadi saudara, supaya cepat ya, ayatnya nanti lihat minta itunya aja, PowerPoint-nya. Jalan salib adalah jalan kemenangan sesungguhnya. Dan selalu saya katakan, di sini banyak pendeta tapi gak digaji di sini. Dikasih kadang-kadang sakwelasi. Ini malah gak digaji apa-apa ini. Suka ngasih. Padahal dia bilang aku gak kerja apa-apa. Saudara kan gak percaya. Tapi untung rodok laris di luar sana dia. Tuhan pelihara maksudnya. Saudara, Pak Philip juga. Dia kerja di sekuler sana. Semua di sini, enggak ada. Kak Hans, Pak Yosef, enggak ada. Masih jadi guru. Coba. Anda pikirkan. Kalau Anda jadi Kristus, jadi Tuhan. Lihat kayak gitu ya Pak. Hati Anda, kalau Anda jadi Tuhan aja, bukan Tuhan jadi Anda. Anda melihat pengorbanan anak-anak Anda jadi bapaknya. Ya apa kira-kira? Anda kaya raya, Anda bapaknya. Lihat Anda berkorban. Kayak apa hati bapak Anda? Halo? Berkati enggak kita? Tapi kenapa kok ada proses? Karena Tuhan mau sebuah kesetiaan anak-anaknya. Padahal dia sudah apa saja. Kalau enggak upahmu di sini ya upahmu di surga. Enggak terbatas. Halo? Enggak ada segala sesuatu itu begitu saja saudara. Ya pemain musik boleh siap-siap. Jadi saudaraku sekalian, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap saudara hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Seringkali sembuh ini diartikan sakit saudara. Yang secara fisik. Tapi saya lebih percaya ini banyak kesakitan kita karena sakit di hati kita. Dan Tuhan ingin sembuhkan kita. Dan dia sudah menjadi teladan. Dia memikul semua dosa. Cuma sifat dosa yang ada di dalam dia. Sifat egois. Sifat yang ingin menaklukkan di dalam kita. Di kayu salib. Supaya kita mati terhadap dosa. Dan hidup untuk kebenaran. Saudaraku sekalian. Jalan salib adalah rela berkorban. Jalan seorang pahlawan Kristus. Inilah jalan kemenangan yang sesungguhnya. Inilah tahun rahmat Tuhan ketika Anda mengerti, memahami ini. Inilah tahun pembebasan.
Yesus membebaskan para murid dari haus kekuasaan kepada rela berkorban. Kepada sebuah pemahaman dengan hati yang baru. Yaitu merdeka dan terbebas dari penjara dosa yang berakibat kemarahan, balas dendam. Kepada kesadaran baru bahwa hidupnya harus menjadi korban. Bukankah Kristus Sang Guru mengajarkan untuk menjadi pemimpin yang berkorban dan melayani? Kata pelayanan hari ini sudah bergeser menjadi pendeta yang dilayani. Dibawakan tasnya. Kata melayani adalah pelayan hamba. Tidak ada satu idiom kata pun di situ yang menjadikan pendeta lebih terhormat dari jemaat. Tapi justru pendeta adalah pelayan yang paling utama. Prime minister. Minister itu pelayan, saudara. Saudaraku sekalian, pada akhirnya setelah kebangkitan dan turunnya Roh Kudus, ini pasti khotbah minggu depan ini. Siap-siap. Para murid tercerahkan. Mereka menjadi orang merdeka dan tidak menyisakan sedikit pun hidup mereka untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, kalau saya ngomong kayak gini, sekali lagi saya sedang menginjili diri saya sendiri. Hidup mereka dihabiskan untuk berkorban bagi orang lain. Semoga semua Anda tercerahkan. Anda mendapat bagian keistimewaan mendengar ini. Kata-kata ini pasti jarang dikhotbahkan. Karena bikin jemaat tidak kembali lagi. Tapi saya mengkhotbahkan ini sebuah kepercayaan buat kita semua. Sebagai orang Kristen dan sebagai gereja, yaitu orang Kristen yang bersama-sama, kita juga seharusnya menjadi penolong dan pembebas bagi orang lain. Setuju, percaya, katakan? Tuhan memberkati. Mari siapkan hati kita. Izinkan Kristus yang luar biasa itu mengasihi kita. Berbicara kepada kita sendiri. Sang firman itu berbicara kepada Anda. Kadang-kadang persoalan banyak itu bukan karena kita tidak pintar mengelola usaha kita dan lain sebagainya. Tapi karena hati kita perlu dibersihkan lebih dulu. Menjadi orang yang tidak egois. Menjadi orang yang tidak suka hanya menaklukkan saja. Tapi orang yang penuh kerelaan, diizinkan kesadaran Kristus yang berkorban ada dalam diri kita. Belas kasihan Kristus ada di dalam diri kita. Saudara, kadang-kadang karena kita tersakiti oleh dunia ini, oleh sistem dunia ini, kita kemudian menyakiti orang lain lebih sakit lagi. Kita tersakiti oleh keluarga kita menyakiti lagi anak-anak kita. Saudara, ingat Kristus sudah mati bagi kita dan Dia mengasihi kita. Kadang-kadang bahkan sebagai guru, sebagai dosen kita menyakiti murid-murid kita gara-gara kita dulu disakiti. Sebagai bos, kita dulu bekerja keras dan waktu jadi karyawan diintimidasi, disakiti, diperlakukan tidak adil. Dan ketika kita jadi bos, kita juga dengan tegar, tanpa belas kasihan, menyakiti orang lain. Saya tidak katakan bahwa disiplin itu salah. Tapi saudara lakukan kedisiplinan juga dengan kasih yang dari Kristus. Kedisiplinan yang terukur. Bukan mata ganti mata.
Gigi ganti gigi, itu hukum. Kikara pasata tanya. Kina masaka. Saya juga tidak ingin bahwa Anda menjadi orang lembek. Yang Anda minta belas kasihan. Atau yang gampang untuk tidak mendisiplin diri Anda sendiri. Kita prajurit Kristus. Bahkan Anda adalah perwira-perwiranya. Disitulah otoritas baru berjalan dengan luar biasa. Dan tidak disalahgunakan. Disitulah kuasa baru bekerja. Saya lihat pembebasan sedang terjadi dari dalam, dari hati dan pikiranmu. Saya lihat pencerahan-pencerahan sedang terjadi. Dan semua keputusasaan sedang sirna di tempat ini. Ketakutan, keraguan digoncangkan oleh kasih Kristus. Oleh kuasa salib. Oleh kebenaran yang memerdekakan. Saya sedang melihat benih-benih bermunculan di tempat ini. Ada sedang sukacita meninggalkan dosa bukan dengan terpaksa. Ada sedang sukacita meninggalkan sifat-sifat lama. Anda dengan sukacita mulai masuk dalam proses-proses yang keras, tapi Anda bersukacita. Mari Tuhan, umat-Mu, kami semua milik-Mu. Dan Engkaulah yang memerdekakan kami. Kimasyikar. Oh Yesusku. Oh Tuhan. Jesus ikinemo masih. Kera masando. Bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri. Siapkan hati kita menerima tubuh dan darah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Saya sedang merasakan dalam kesenyapan Tuhan sedang merangkul Anda dan menguatkan Anda. Dan ada di antara Anda yang terpuruk, Tuhan sedang menarik Anda bangkit kembali, bangkit kembali, bangkit kembali. Maka Ia mengingatkan kepada kita. Saudara yang belum dapat roti dan anggur bisa angkat tangan supaya ada yang membagikannya. Saudara, sebenarnya kenapa perjamuan kudus ini Tuhan ingin kita mengingatnya setiap kali ada perkumpulan. Itu supaya kita mengingat akan salib Kristus pengorbanannya. Dan hidup kita terus ada di jalur kebenarannya. Itu sebabnya malam menjelang Yesus disalibkan, Dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Ia memecah-mecahkan roti, mengangkatnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk memperingati akan daku. Saudaraku sekalian, Ia begitu mengasihi kita. Saudara, di tangan kita ini roti biasa. Tetapi bukankah kita percaya? Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Lalu Ia mengangkat cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Sekali lagi saudara, darah adalah lambang perjanjian, lambang dari kualitas kehidupan surgawi, kehidupan Kristus sendiri, darah Kristus sendiri. Dan Dia ingin kualitas kehidupan kita dirubah, hati kita dirubah. Saudaraku sekalian, di tangan kita ini adalah anggur biasa, tetapi bukankah kita percaya ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita mari perkatakan kata pengakuan dari hati Anda. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Dia sedang melayani setiap kita, melayani hati dan pikiran kita. Dia begitu mengasihi kita, bahkan lebih dari kita mengasihi diri kita. Yesus Tuhan, Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kami melihat dengan kacamata iman, kacamata kasih, Engkau sedang bekerja atas kehidupan kami, lewat kehidupan kami. Untuk kami menjadi pembebas, menjadi sumber berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih, bebaskan setiap kami dari rasa bersalah, ketakutan. Dan biarlah kami Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan iman, pahlawan-pahlawan Kristus bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pahlawan iman, katakan sama-sama, amin. Saudara masih bangkit berdiri. Minggu pertama kita selalu mengaku pengakuan iman rasuli yang kita adakan di setiap awal daripada bulan ini. Bersama dari gereja, dari segala zaman, mari kita bersama mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom Bapak Ibu, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Makasih Padar buat sharingnya, dan terima kasih juga sudah jadi teladan di tempat ini buat kami semua. Kami belajar buat kehidupan iman Padar sekeluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyambut mungkin ada di antara kita semua Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang Bapak, selamat datang di Rock Ambassador. Kalau mungkin minggu depan tidak ada ibadah tempat lain, bisa bergabung di tempat ini Pak. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang juga untuk Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini minggu depan. Ibadah raya yang pertama akan dilayani oleh Pak Louis Sirapanji. Ibadah raya yang pertama dan kedua ya. Kemudian yang ibadah raya KGC akan dilayani oleh Pendeta Jeffrey Teresna. Dan jangan lupa ada ibadah raya yang keempat jam 4 sore akan dilayani oleh Bapak Immanuel Kermite.
Kami juga mengundang untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi. Kenaikan Yesus Kristus. Amin. Tanggal 9 Mei di tempat ini kami mengundang jam 9.30 akan dilayani oleh Pak Darmanto. Mari undang teman-teman yang enggak hadir, saudara-saudara yang enggak hadir bisa bergabung bersama untuk bisa merayakan kenaikan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian tanggal 8 Juni, Bapak Ibu bisa catat khususnya kaum wanita. Nah ini diwajibkan, saya geser sedikit biar lebih kelihatan. Jadi ini diwajibkan khusus untuk aktivis dan pelayanan Tuhan di GBI Rock Surabaya. Tanggal 8 Juni ibu-ibu bisa catat, kaum wanita tempat ini bisa catat. 8 Juni jam 9 sampai jam 4 sore, tempatnya di GBI Rock City Church. Ya, biaya investasinya Rp125.000, jadi ini khusus yang early bird, jadi tanggal 21 April sampai 12 Mei. Nah, di luar itu akan dikenakan Rp150.000. Jadi acara ini seperti semacam rock woman camp ya, yang dilayani oleh pembicara-pembicara luar biasa. 8 Juni, hari Sabtu. Kemudian hari ini kita diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan kita. Bapak Ibu yang sudah siapkan bisa ditaruh di kotak di dekat pintu keluar atau mungkin bisa ditransfer di rekening yang tertera atau bisa QR code. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang kita bawa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Siang hari ini kami siap membawa persembahan kami dengan penuh sukacita Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Dan biarlah kami boleh membawanya dengan penuh rasa syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bukanlah orang yang kalah, tapi kami adalah orang yang menang. Kami bukanlah orang yang terikat terbelenggu, tapi kami adalah orang merdeka di dalam Kristus. Kami merdeka bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi kami sudah ditebus, dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari hukum Taurat, dimerdekakan daripada ambisi, keinginan-keinginan, sistem-sistem manusia, sistem dunia. Terpujilah namamu Tuhan, kami memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran pada hari ini. Berkati Pak Darmanto di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupannya. Kuasa-Mu semakin sempurna, menyatakan Kristus kepada dunia. Terpuji namamu, kami semua adalah orang-orang yang juga memiliki kuasa otoritas Kristus dalam kehidupan kami. Kami pulang di mana kami hidup, kami beraktivitas, dan Kristus dimuliakan. Mari saudara, sebelum kita pulang, kita menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Pulanglah, rahmat-Nya yang selalu baru memimpin nyertai kehidupan kita. Sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.